Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbiosis mutualistis otak, akal, dan hati. Pernah dibahas tentang simbiosis mutualistis keluarga. Kali ini tentang otak, akal, dan hati. Otak, akal, dan hati adalah organ tubuh manusia yang halus yang ada di dalam badan manusia. Otak dan akal di kepala, hati di bawah dada sebelah kanan, di atas perut atau lambung. Otak itu multifungsi, fungsinya banyak sekali otak itu. Antara lain melalui akal berpikir, membuat rencana, ingin melakukan itu, ini, perhitungannya begini, begitu. Itu otak dengan akalnya itu pinter sekali. Tentu bagi yang menggunakannya dengan baik. Sedangkan hati fungsinya adalah merasa, memberikan pertimbangan. Mana yang positif, mana yang negatif, mana yang baik, mana yang buruk. Sekaligus hati memberikan saran ke otak dan akal, ambillah yang positif, ambillah yang baik. Harusnya otak, akal, dan hati itu serasi. Jangan sampai simpang siur, jangan sampai kacau. Yang satu berjalan begini, yang lainnya tidak menyenangi. Contohnya, kalau seseorang ingin nyeleweng dengan wanita lain yang bukan istrinya, otaknya memang bisa berpikir caranya begini supaya tidak ketahuan oleh istrinya. Ya, di mana tempatnya? Tentu yang jauh dari keluarganya. Tapi hatinya pasti tidak akan salah. Hatinya akan mengatakan itu tidak baik, itu tidak benar. Tetapi karena otak dan akalnya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka terjadi jugalah hubungan yang tidak semestinya. Nah, itu otak yang tidak terintegrasi dengan hati. Seharusnya pertimbangan hati itu menjadi pertimbangan akal, dan akal mengambil keputusan dalam otak, ya, atau dengan fungsi otaknya untuk mengambil yang baik, yang tepat. Patut juga diingat bahwa otak, akal, dan hati bisa sehat, bisa sakit. Ya, otak, akal, hati bisa tidak normal, bisa sakit. Kalau ada gangguan-gangguan yang tidak bisa dihindarkan atau yang tidak dihindarkan. Ada gangguan terhadap otak, akal, atau hati, lalu dibiarkan. Malah itu yang diambil. Nah, itu otak, akal, hati bisa sakit. Sakitnya itu bisa bendanya, bisa wujud barangnya. Otak itu ada barangnya, ada bendanya di kepala. Akal itu fungsi dari otak, lalu hati itu ada wujud fisiknya di dalam rongga dada bagian kanan bawah. Nah, supaya sehat dan kuat, fungsi otak, akal, dan hati harus sehat, harus baik, harus kuat. Demikian pula fungsinya. Karena itu perlu dijaga kenormalan otak, akal, dan hati.
Jangan ada pengganggu. Apa gangguan-gangguan bagi otak, akal, dan hati? Gangguan ini perlu dicermati. Sebab kalau otak, akal, hati terganggu, kelakuan orang bisa menyimpang. Maka jauhkanlah sejauh-jauhnya hal-hal yang bisa mengganggu otak, akal, dan hati. Antara lain malas, itu mengganggu. Maling pasti mengganggu otak, mengganggu akal, menabrak hati. Jinju, zina, judi. Zina, judi itu melanggar hukum. Nah, kalau dilanggar, maka otak, akal, dan hatinya menjadi terganggu. Demikian pula narkoba, minuman keras. Itu pengganggu-pengganggu yang bisa mengganggu kenormalan otak, akal, dan hati. Karena itu harus dijauhkan yang seperti itu. Sebaliknya ada yang perlu diperkuat. Yang diperkuat apa? Imtak, iman dan takwa. Antara lain iman itu merasa diawasi oleh Allah. Ini ada kecenderungan menyimpang, jangan. Allah tahu. Akhlak itu sikap-sikap yang terpuji. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, itu yang perlu ditingkatkan terus supaya fungsi otak, akal, dan hati normal, bahkan makin dewasa pula fungsi otak, akal, dan hati. Semoga hal ini menjadi perhatian masing-masing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.